wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Apa kabar kalian hari ini, nak? Baik. Hari ini kita berjumpa lagi pada tema 3, tokoh dan penemuan subtema 3, ayo menjadi penemu pembelajaran 1. Tadi Ibu sudah mengirimkan link absensi ya. Sekarang Ibu akan mengecek yang sudah hadir di ruangan ini. Yang pertama Ibu panggil Dian Saputra. Hadir, Bu. Abeli. Hadir, Bu. Zikri. Hadir, Bu. Hadir. Karena tadi yang datang pertama adalah Dian, Bu minta Dian untuk memimpin kawan-kawannya untuk berdoa. Semua siap baca doa, mulai. Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbil zidni ilma warzuqni wa amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, Nak ya. Ibu tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan kalian akan 5M. Apa saja 5M protokol kesehatan yang harus kita patuhi? Cuci tangan, jaga jarak, Pakai masker. memakai masker, hindari kerumunan. Indonesia Tumpah darahku di sanalah aku berdiri jadi bantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah Indonesia bersatu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu menyimpulkan ciri-ciri kosakata baku dengan memahami teks bacaan yang diberikan melalui PowerPoint dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik merumuskan perubahan sosial budaya pada kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang ekonomi. Kemarin kita sudah belajar apa? Ayo, ada yang masih ingat tidak? Teks eksplanasi, betul. Untuk mengingatkan kalian ke pembelajaran kemarin, Ibu punya beberapa pertanyaan ya. Ya, pertanyaan yang pertama, tujuan teks eksplanasi adalah Abu. Kita lihat jawaban Gina, apakah jawaban Gina benar atau salah? Kita lihat, 1, 2, 3. Betul sekali, pintar Gina. Jawaban Arif A atau B, Arif? B. Apakah jawaban Arif sudah betul? B, kita lihat. Betul sekali, pintar Arif. Eksplanasi itu biasanya ditulis dengan kosakata baku. Pertanyaan Ibu sekarang, masih ingatkah kalian apa itu kosakata baku? Lupa. Kalau lupa, kita simak dulu video berikut. Informasi yang terdapat dalam suatu teks sebaiknya dituliskan menggunakan kata baku. Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kata tidak baku adalah kebalikannya, yaitu kata yang ditulis dan disusun tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Dari video tadi, apa yang sudah kalian pelajari?
Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia atau sesuai dengan ejaan yang benar, Bu. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar, Bu. Pintar sekali anak Ibu, betul yang sudah dikatakan oleh Azilia. Sekarang Ibu punya teks di sini. Teks judulnya Pensil si kecil yang amat penting. Dari teks ini, coba kita lihat mana yang termasuk kata-kata tidak baku. Modern. Modern, betul. Betul, gampang, betul. Sekarang pertanyaannya, kata bakunya apa? Gimana sih? Bagaimana, Bu? Bagaimana? Ya, betul. Dipakai. Dipakai, Bu. Pinter, dipakai. Dari teks bacaan disebut tadi adalah yang pertama itu gimana sih? Itu kata bakunya adalah bagaimana. Kemudian bikin atau dibikin, itu kata bakunya dibuat atau membuat. Sekarang Ibu akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok akan berdiskusi di dalam grup WA ya. Apa yang akan kalian diskusikan? Ini ada suatu gambar. Jadi, kalian akan mendiskusikan tentang bagaimana pengaruh alat transportasi modern terhadap penyebaran barang-barang hasil produksi. Nah, inilah masalah yang akan kalian diskusikan. Jadi, Ibu akan beri waktu kalian 10 menit untuk berdiskusi di WA dan Ibu akan memperhatikan diskusi kalian. Silakan berdiskusi. Sekarang Ibu minta kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk anak soal. Terima kasih sudah tepuk semangat. Kalau kemarin dari kelompok 1, sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Menurut kami, pengaruh alat transportasi modern sangat besar sekali. Karena dengan adanya alat transportasi itu masyarakat akan mudah memperoleh barang-barang hasil produksi. Baik, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 3. Sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok lain untuk menanggapinya. Ada yang mau menanggapi dari kelompok 1, kelompok 2? Saya ingin menanggapi jawaban Abel tadi, Bu. Saya setuju dengan jawaban Abel yang pertama, Bu. Yaitu dengan adanya transportasi modern, masyarakat akan semakin mudah menerima barang-barang hasil produksi dari daerah lain. Tapi untuk jawaban kedua sepertinya harus ditambahkan. Baik, itu tadi hasil diskusi kalian. Bagus sekali ya. Selain perkembangan di bidang transportasi, kita juga memiliki berbagai perkembangan, antara lain di bidang listrik. Bagaimana jika seandainya tidak ada listrik? Pasti saat ini kita tidak bisa melakukan pembelajaran tatap maya. Nah, oleh sebab itu, pembelajaran kita selanjutnya adalah tentang rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, Ibu ingin minta kalian untuk menyimak video tentang rangkaian listrik seri dan paralel berikut ini. Tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Nah, alat-alat yang memanfaatkan energi listrik tersebut dinamakan dengan alat elektronik. Setelah kalian melihat video tadi, sekarang Ibu mau tanya dengan kalian.
apa yang sudah kalian simak tentang video tadi? Rangkaian listrik seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara sejajar, Bu. Sedangkan rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara bertingkat. Pintar sekali. Ya, jadi betul ya yang dikatakan oleh Syeka tadi bahwa rangkaian listrik seri adalah rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara sejajar atau bersebelahan. Sedangkan rangkaian listrik paralel itu adalah rangkaian listrik yang disusun secara bertingkat. Pembelajaran kita pada hari ini akan kalian tulis di LKPD tentang kata baku dan kata tidak baku, tentang hasil diskusi kalian, kemudian yang ini adalah tentang rangkaian listrik seri dan paralel. Baik ya, kita sudah mulai masuk ke tahap akhir. Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang kosakata baku dan tidak baku. Kita juga belajar tentang pengaruh alat transportasi modern terhadap kegiatan ekonomi. Kita juga belajar tentang rangkaian listrik seri dan paralel, Bu. Baik, itu tadi sudah disimpulkan oleh Salsabila bahwa pembelajaran kita hari ini adalah tentang yang pertama kosakata baku dan kosakata tidak baku. Kemudian yang kedua kita belajar tentang pengaruh alat transportasi terhadap kegiatan distribusi barang atau kegiatan ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah tentang rangkaian listrik seri dan paralel. Sekarang kita sudah sampai ke akhir pembelajaran. Kita berdoa dulu sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini. Ibu minta kepada Zikri untuk memimpin doa rekan-rekannya. Semua siap baca doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, Ibu akan mengingatkan kepada kalian bahwa Ibu akan mengirimkan LKPD dan evaluasi ke Google Classroom. Pembelajaran kita hari ini, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.